Dari dulu begitulah cinta, deritanya tiada pernah akhir. Kira-kira begitulah isi puisi tersebut yang pas banget nih dengan kasus ini. Di mana ada seorang WNA asal Pakistan yang jatuh cinta dengan TKW asal Indonesia. Namun nyatanya sang suami malah mengkhianati cinta istrinya. Sebelum lanjut, ada berita penting banget nih lor. Kalau AA upload di hari Rabu, Sabtu, dan Minggu jam 2 siang, jika nggak ada halangannya. Dan jangan lupa, like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi ke semuanya. Biar kalau ada video baru, kalian bakal termotivasi nih, klik video AA yang suka gibah ini. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Sekitar beberapa tahun lalu, sebelum kisah romantis percintaan mereka harus kandas dengan mengerikan, ada seorang TKW asal Indonesia bernama Juju Juwaria, atau sering disapa Mami Juju di kampungnya. Tepatnya di desa Tanjung Resa, Tasikmalaya. Lagi-lagi seperti biasa, karena himpitan ekonomi, akhirnya Mami Juju memutuskan untuk pergi bekerja menjadi TKW Malaysia. Apalagi dia udah menjadi janda dengan 2 anak, dan suaminya pergi meninggalkannya. Satu anaknya tinggal di Bandung dan udah berkeluarga, sedangkan anak keduanya bernama Jamie tinggal bersamanya di ruko. Bukannya fokus bekerja di perantauan, Mami Juju malah berkenalan dengan seorang WNA asal Pakistan bernama Zahur ul Hasan. Pertemuan mereka yang terus-menerus akhirnya menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Kemudian pasangan beda kultur dan negara ini akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, ke pernikahan. Mami Juju juga bilang kepada Zahur untuk menetap tinggal di kampung halamannya di Tasikmalaya. Hasil mendulang uang di perantauan langsung dimanfaatkan oleh Mami Juju untuk membuka usaha di kampungnya. Mereka membuka toko kelontongan dan sayuran, serta berjalan lancar. Sekitar 3 tahun berjalan, pernikahan mereka awalnya berjalan dengan baik-baik aja. Usahanya pun juga cukup bagus, dan toko itu terkenal dengan sebutan Warung Zahur. Pokoknya pelayanannya ramah dan cukup cekatan, sehingga membuat warungnya laris manis. Namun sayang, kisah manis rumah tangga mereka harus tiba-tiba berubah, lantaran suaminya itu berubah menjadi sosok pemarah dan ringan tangan. Hal ini sempat dikemukakan oleh Lina, selaku adik Mami Juju. Di mana semasa menjalin rumah tangga, kakaknya itu sering kesel sama tingkah laku suaminya, yang tiba-tiba bad mood dan gak jelas kayak kipas angin rusak. Apalagi, Zahur sang suami suka ngelakuin KDRT gara-gara masalah sepele. Penderitaan Mami Juju diperparah pula dengan perilaku main serong Zahur. Kadang dia suka ngeganggu gadis tetangga sebelah. Kadang juga ketahuan ya lagi begituan sama cewek lain di kampungnya Mami Juju. Awalnya Mami Juju masih sabar dan nerima semua perlakuan itu. Namun seperti kata pepatah, kesabaran ada batasnya, di mana pada akhirnya Zahur sang suami ketahuan terciduk lagi bermain perempuan saat razia di sebuah hotel dan digelandang oleh petugas. Parahnya lagi, Mami Juju baru mengetahui kalau suaminya ini main serong lagi dari para petugas yang menghampiri rumahnya kalau suaminya kena razia di hotel sedang berbuat ehem-ehem dengan perempuan lain. Mendengar hal itu, remuklah hati istrinya. Mami Juju akhirnya meminta suaminya untuk bercerai. Dan sejak Desember 2021, Mami Juju dan Zahur resmi berpisah. Setelah itu Zahur kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan warga kecamatan Barekbe, Ciamis. Itu pun modal nikah sebesar 50 juta rupiah dengan perempuan lain diberikan secara cuma-cuma oleh Mami Juju. Sementara Mami Juju kembali lagi sendiri dan tetap melanjutin hidupnya dengan usaha yang udah ia rintis. Warung yang awalnya dikenal dengan sebutan Warung Zahur kini berubah menjadi Warung Mami Juju. Semula kehidupan yang awalnya dikira Mami Juju ini baik-baik aja setelah berpisah dengan suaminya. Namun sayang, malapetaka akhirnya menghampiri kehidupan Mami Juju. Di mana Zahur sang mantan suami sering chat WhatsApp untuk minta balikan, namun gak digubris sama sekali. Akhirnya, karena sering gak dibales chat WhatsAppnya, Zahur langsung mendatangi tokonya untuk bertemu secara 4 mata di malam hari. Saat bertemu dengan mantan istrinya, udah jelas keinginan utama Zahur mengajak rujuk kembali. Akan tetapi yang lebih bodohnya lagi, si Zahur malah nanya uang pembagian hasil gonogini ke mantan istrinya setelah bercerai 3 bulan. Baru ngerasakan hidup tanpa uang gimana? Mami Juju yang gak terima dengan perkataan Zahur
langsung marah-marah karena menurut dia, siapa lo siapa gue. Dan gara-gara kata kasar yang dilontarkan oleh Mami Juju serta keinginannya nggak terpenuhi, Zahur langsung melakukan perbuatan mengerikan, di mana dia langsung menarik Mami Juju dan dilakban kaki tangannya supaya nggak melawan. Dari situ, Zahur langsung menghujamkan sajam ke seluruh badan korban berkali-kali hingga sirup merah mengalir deras. Gak cukup sampai di situ aja nih lor. Pelaku langsung menyayat-nyayat pergelangan tangan korban dan lehernya. Parahnya lagi, adegan mengerikan itu terjadi di musola ruko miliknya. Setelah melakukan perbuatan gila tersebut, pelaku langsung menutupi badan Mami Juju dengan sarung beserta bantal agar darahnya nggak merembes kemana-mana. Di situ ia melarikan diri sambil membawa HP korban dan gak ada barang berharga yang diambil olehnya. Mami Juju baru pertama kali ditemukan oleh keponakannya yang bernama Gali. Waktu itu sekitar pukul 5 pagi, Gali yang tidur di lantai 2 ruko terbangun. Saat itu Gali mencoba membangunkan tantenya tersebut. Namun Gali bingung, kok tantenya tumben pules banget tidurnya. Oh mungkin gara-gara kecapean aja, makanya dia kayak gitu. Gali pun langsung lanjutin lagi nih untuk sholat subuh. Namun sekitar pukul 6 pagi, Gali makin bingung, kok tantenya nggak bangun-bangun. Biasanya jam 5 lewat udah bangun buat beresin ruko. Akhirnya dia balik lagi bangunin korban. Di situ Gali ambil bantal yang nutupin wajah korban. Pas lagi dibuka bantalnya, si Gali kaget bukan main. Dia ngeliat leher tantenya udah berlumuran sirup merah. Sadar ada yang nggak beres dengan tantenya, Gali langsung ngasih tahu ke saudaranya dan kepala desa di kampungnya. Dari situ pihak berwajib langsung dihubungi untuk segera datang ke TKP. Polisi langsung datang dan membawa jenazah Mami Juju untuk keperluan otopsi. Kasus ini pun membuat geger warga sekitar. Karena gimana bisa, Mami Juju yang baiknya nggak ketulungan, kok bisa ngedapetin perlakuan kayak gitu. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan menyeluruh hingga meminta keterangan dari para saksi setempat. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, terduga pelaku penghabisan nyawa Juju Juwaria mengarah tepat ke mantan suaminya yang bernama Zahur Ul Hasan. Sekitar jam 1 siang, tanggal 17 Mei 2022, pelaku berhasil diamankan di Kabupaten Ciamis saat sedang berada di rumah sakit. Saat di pengadilan, Zahir sempat berbelit-belit dalam menjelaskan kejadiannya. Namun karena ada saksi yang melihat kalau Zahur melarikan diri dari ruko pada malam naas itu terjadi, akhirnya Zahur gak bisa mengelak lagi dan mengakui semua perbuatannya. Tersangka pun akhirnya bakal menjalani hukumannya di Indonesia sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari kedubes Pakistan di Indonesia. Zahur pun dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Fakta kematian Mami Juju juga terungkap dari pakaian yang dikenakannya, di mana saat kejadian itu berlangsung, Mami Juju masih menggunakan celana jeans dan kemeja kotak-kotak. Fakta ini terlihat dari foto korban di TKP. Beberapa warga di lokasi kejadian juga ikut berkomentar tentang pakaian korban. Kuat dugaan korban gak sedang tidur saat dihabisi, karena kan lazimnya perempuan tidur dengan mengenakan pakaian daster. Adik kandung korban bernama Lina juga sedih nih saat ditinggalkan oleh kakaknya. Namun dia mengapresiasi langkah upaya polisi dalam mengungkap pelaku yang gak lain adalah mantan suami kakak kandungnya yang meninggal dunia di dalam musola rumah ruko miliknya. Ya, mungkin ini bisa jadi pembelajaran ya buat kita semua ya lur. Bahwasanya kalau mau mengenal orang lebih dalam lagi, emang harus bertahun-tahun sih ya, supaya nasibnya ya gak seperti Mami Juju. Apalagi kan ya udah mau melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kalian bisa ambil hikmahnya nih lur, dan buang jeleknya. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.